Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Marhamah Ulfa. Materi kita pada hari ini tentang uji independen sampel t-test dengan menggunakan SPSS dan interpretasi dari hasilnya. Baik, pertama-tama kita akan bahas dulu tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa memahami penggunaan uji independen t-test itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami cara menganalisisnya. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat membaca hasil interpretasi dari uji independen sampel t-test tersebut. Kita lanjut ya. Pertama kita bahas definisinya. Nah, independent sample t-test itu adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Jadi dalam hal ini yang dibedakan, yang dilihat perbedaannya adalah mean atau rata-ratanya antara dua kelompok ya. Jadi yang bisa dibandingkan hanya dua kelompok. Umumnya kita membandingkan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Kita lanjut. Dalam hal ini, asumsi dari independent sample t-test ini yang pertama, skala data interval atau rasio, jadi berupa data interval, data angka ya. Yang kedua, kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, data per kelompok berdistribusi normal. Jadi syaratnya data itu harus normal terlebih dahulu, harus kita uji normalitasnya. Yang keempat, data per kelompok tidak terdapat outlier. Nah, ini. Kemudian yang kelima, varians antar data kelompok sama atau homogen. Jadi syaratnya normal, tidak terdapat outlier, kemudian homogen. Umumnya yang kita uji ada dua jenis sebelum kita menguji independent sample t-test, yaitu normalitas di sini, kemudian homogenitas. Nah, mahasiswa sekalian bisa melihat uji normalitas dan uji homogenitas dari video yang lain ya. Dalam hal ini, kita asumsikan data kita sudah diuji normalitas dan homogenitasnya, sedangkan dalam hal ini kita hanya fokus menguji ke uji independent sample t-test. Nah, di sini sudah saya tuliskan, dianggap data sudah diuji normalitas dan homogenitasnya. Nah, datanya di sini saya ambil sebuah data yang saya simpan di SPSS, kemudian dikopikan ke statistik, ke SPSS, dikopikan ke SPSS. Oke, kita lanjut. Agak beribet tadi ya, mohon dimaafkan. Jadi pertama-tama kita kopikan data kita ke SPSS. Nah, kemudian setelah kita copy, yang perlu diperhatikan di sini adalah antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu kita letakkan dalam satu tempat. Jadi di sini judulnya kelompok, kemudian nanti isinya di sini ada kelompok 1, kemudian di sini dilanjutkan. Di sini ada kelompok 2, ini dipisahkan ya. 1 dengan 2, yang pertama kelompok 1 dulu semua, baru kelompok 2 semua. Di sebelahnya nilai ini di sini isinya nilai semua. Berikutnya kita masuk ke tahapan analisis data. Nah, langkahnya di sini pertama-tama pada menu SPSS, kita klik Analyze, kemudian klik Compare Means, lalu kita cari Independent Sample T-Test. Nah, maka setelah kita klik Independent Sample T-Test, akan muncul jendela seperti berikut ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Dalam hal ini nanti di sini ada nilai, ada kelompok. Jadi, nilai ini kita masukkan kita masukkan ke tes variabel dengan cara mengklik panah yang di sini. Jadi, awalnya nilai ini posisinya di kiri di sini, kemudian kita klik panah sehingga dia pindah ke sini. Berikutnya, untuk kelompok 1 dan 2 juga awalnya di sebelah di sini awalnya ya. Kemudian kita klik panah yang di bawah sini sehingga dia berpindah ke grouping variabel. Berikutnya, kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nanti akan muncul di grup 1, kita bisa memindahkan eh, simbol 1, ini maksudnya ini untuk
Grup satu kita menyimbolkannya dengan angka satu, grup 2-nya kita menyimbolkannya dengan angka 2 atau bisa juga, grup satu dengan simbol A, grup 2 dengan simbol B, bergantung yang kita tuliskan di data pada SPSS kita. Klik continue ya. Nah, terakhir setelah klik continue, kemudian kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Ini yang saya fokuskan hanya tabel yang judulnya grup statistik ya. Ada tabel yang lain tapi kita fokuskan di sini. Nah, di grup statistik ini kita bisa melihat nilai min atau rata-rata atau rata tiap kelompok, yaitu pada kelompok satu ini ada kelompok satu, kelompok 2. Kelompok satu jumlahnya 33 orang, kelompok 2 jumlahnya 30 orang. Nah, di kelompok satu nilai rata-ratanya adalah ini 78. Kemudian di kelompok kedua, ini saya pilih beda warna ya. Nah, kelompok satu rata-ratanya 78, kemudian di kelompok 2 rata-ratanya 63,95. Dengan standar deviasi atau deviasi baku atau simpangan baku dari kelompok satu 9,96, dari kelompok 2 standar deviasinya 10,998. Nah, dalam hal ini terlihat bahwa nilai rata-ratanya minnya kelompok satu itu lebih tinggi. Tapi kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa kelompok satu itu lebih baik. Nah, dalam hal ini apakah perbedaan itu bermakna? Lihat tabel berikutnya. Jadi kita bisa mengatakan perbedaan ini bermakna atau tidak dengan melihat tabel berikutnya. Nah, di tabel berikutnya ini ada tabel Independent Sample T-Test. Ini ya judul tabelnya. Nah, kita bisa melihat pada baris pertama yaitu nilai T hitung ini 5,51, DF-nya 61. 61 ini dari jumlah semua sampel dikurangi 2. Dalam hal ini nilai signifikannya 0,000, ini ya 0 semua. Ini kan jelas kurang dari 5% nih atau kurang dari 0,05. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terdapat perbedaan bermakna secara statistik atau signifikan pada probabilitas 0,05. Jadi kalau nilainya kurang dari 5%, maka dia bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan bermakna secara statistik. Berarti H0-nya ditolak ya. Besarnya perbedaan min atau rata-rata kedua kelompok ditunjukkan pada kolom min difference. Nah, ini yang diwarnai hijau. Di sini kan poinnya 14,552. Nah, 14,552 ini kan bernilai positif. Nah, di sini karena bernilai positif, maka bisa dikatakan bahwa kelompok pertama memiliki min yang lebih tinggi daripada kelompok kedua, yaitu perbedaannya sebesar 14,552. Nah, kemudian dengan melihat nilai signifikan sig2 Tailed itu atau p-value pada kasus di atas, nilainya kan tadi 0 ya, 0,00. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan bermakna secara statistik. Terakhir, besarnya perbedaan min atau rata-rata kedua kelompok ditunjukkan oleh min difference seperti yang saya sebutkan tadi. Demikian, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.